Kami ucapkan selamat datang di Kampus Bambu Komodo, Labuan Bajo. Kita patut berbahagia karena pada hari ini kita dapat hadir bersama-sama dalam forum ekonomi restoratif dengan tema terbitnya harapan. Forum ini menjadi momentum penting untuk merayakan terbitnya 6 surat keputusan perhutanan sosial perempuan bagi kelompok-kelompok di kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Sebuah langkah nyata dalam memperkuat peran perempuan dalam menjaga kelestarian hutan serta membangun ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Forum ekonomi restoratif yang digagas oleh Ibu Wamen dan Yayasan Bambu ini memberi warna yang sangat berbeda dalam konteks pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat, terutama pelibatan perempuan ya dalam penguatan ekonomi keluarga. Berarti perempuan bukan sekedar sebagai pelengkap, tapi dia harus dominan dalam pengambilan keputusan karena lebih dari 70% aktivitas di perhutanan sosial itu adalah ibu-ibu. Acara pada siang hari ini sebenarnya juga merupakan satu tonggak sejarah dari program perhutanan sosial. Nah, hari ini perempuan juga mengambil peran nyata kepemimpinan dalam pengelolaan sumber daya alam. Pertemuan kita tadi kan ini menjadi terobosan pertama untuk SK Perempuan. Mudah-mudahan menjadi terobosan bahwa ternyata perempuan bisa menjadi komando untuk mengelola perhutanan sosial. Dari mulai pengelolaan kawasannya, pemilihan komoditasnya, penanaman, kemudian pengolahan hasilnya, sampai pemasarannya. Dengan segala cara dan upaya akhirnya bisa pada hari ini atas kerjasama dari semua pihak, pusat, daerah, dan juga teman-teman semua yang ada di sini yang mendesak. Tapi di antara bintang-bintang ini, di antara yang duduk di meja depan ini, ada yang jauh lebih bercahaya yang duduk di meja sudut itu. Perwakilan dari 2 kelompok tani hutan di Manggarai Barat dan Manggarai. Kami merasa senang, merasa bahagia dan terima kasih kepada Bapak Kementerian Perhutanan Sosial karena telah mengizinkan kami untuk membuka lahan perlindungan. Kami sudah siapkan itu semua, kami sudah merencanakan semua tanaman-tanaman yang kami akan tanam nanti Ibu, kami sudah siapkan semua. Jadi kami akan mengolah dan memanfaatkan hasil dari hutan. Jadi kami akan menanam, bukan hanya untuk memanen saja, tapi mulai dari menanam, memanen, dan akan mengolah hasil hutan. Sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga di kemudian hari. Kelompok kami beranggotakan 57 orang, perempuan semua. Saya mewakili anggota kami perempuan yang 57 orang ini. Kami dikunjungi oleh berbagai LSM, Amati, Pikul, dan kemarin itu dikunjungi oleh Latin. Dan pernah juga dikunjungi oleh Dirjen Kehutanan. Kami merasa sangat bangga dan sangat dihargai sebagai perempuan. Jadi kita ingin sesudah SK diterbitkan langsung membangun sebuah ekosistem ekonomi perempuan. Apakah tanaman pangan, tanaman dengan nilai tinggi, tanaman pangan lokal dengan kearifan lokal, dan juga bambu. Dengan diberikan akses lahan, diberikan kesempatan kerja, dikasih sedikit pengetahuan, diberikan sedikit modal, mereka akan terbang. Saya berharap ini kontribusi ekonomi. Mereka berkontribusi pada ekonomi nasional, tapi juga menjaga pelestarian alam. Nah, melalui program perhutanan sosial ini adalah jawabannya bahwa masyarakat yang tinggal sekitar dan dalam kawasan hutan yang hidupnya sehari-hari tergantung dalam kawasan hutan, kita beri legalitas. Bahwa legal bentuknya adalah SK. Ini selama 35 tahun dan dapat diperpanjang sesuai hasil evaluasi pada waktu yang berjalan. Dengan program perhutanan sosial ini
terjadi juga tadi pengentasan kemiskinan. Ternyata dengan kegiatan-kegiatan pengelolaan perhutanan sosial, ini bisa meningkatkan nilai IDM tersebut. Kita bantu mereka bagaimana penanamannya, kemudian kita bantu juga nanti untuk pengolahan hasil panennya, tentunya dengan kerjasama para pihak, bisa perguruan tinggi, bisa juga dengan kementerian lain untuk hasil olahan, bahkan kita fasilitasi juga untuk mereka ketemu dengan pasar. Jadi ada ketenangan dari petani untuk mengelola kawasan hutan dengan tanaman komoditas tertentu, bahwa yang ditanam inilah yang nantinya laku di pasar. Target kita dengan pemberdayaannya, kita pengen untuk menghindari, mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan dalam itu adalah sumber utamanya adalah kemiskinan. Dan untuk memberantas kemiskinan itu adalah kita harus membangun ekonominya. Nah, ekonominya dari mana? Kita mulailah dari akses lahan sebenarnya. Ya karena memang mereka 30% miskin, tapi lihat lahan dapat, tapi nggak bisa masuk, nggak bisa melakukan apa-apa. Padahal mereka udah deket banget. Kita menggunakan regulasi yang ada dan menjadikan ini piloting untuk kita membuktikan bahwa ketika perempuan terlibat di dalam strategis ekonomi nasional, nah ini akan menambah pertumbuhan ekonomi, ketimpangan sosial, kemiskinan, perubahan iklim yang selalu kalau kita bicara yang paling terdampak itu adalah perempuan dan anak. Para mama ini sebetulnya sudah lama jauh bekerja, berjalan, melakukan upaya-upaya melindungi alam dari lingkungannya jauh sebelum ada kebijakan-kebijakan. Jadi sebetulnya sebagai pengelola sumber daya alam, perempuan itu sudah dari dulu. Tapi seringkali tidak dilihat peran mereka. Jadi ini adalah hari yang bersejarah dan merupakan awal dari perjalanan yang lebih panjang menurut saya. Dan di sini tantangannya kita akan memiliki efek sistemik yang lebih besar lagi. Bayangkan, kebun pangan perempuan 1 di satu desa, kemudian jadi 10 di satu desa, menjadi 10 satu desa, 30 desa satu kabupaten, berarti 300 kebun pangan. Ini ada efek sistemik yang besar yang menanti kerjasama bersatu. Forestry is not about trees, it is about people. Perempuan menjadi tokoh utama itu kalau pandangan secara umum dan semua kita ketahui, perempuan sebagai penopang keluarga, perempuan sebagai tempat pendidikan pertama juga buat anak-anak. Bahkan saat ini bukan hanya sebagai penting untuk keluarga, bahkan juga untuk lingkungan yang lebih luas lagi. Kalau saya dari sisi pemerintah, ini sudah ada program kesetaraan gender. Di sini juga tidak diharapkan adanya perempuan yang dominan, kemudian laki-laki enggak, tapi sama-sama mempunyai kesempatan yang luas sesuai dengan kemampuan daripada perempuan tersebut, bahkan ini dapat ditingkatkan. Artinya kita harus memberikan kesempatan, harus memberikan ruang tumbuh kepada perempuan. Yang menjadi PR adalah rasa percaya dirinya, bahwa memang seorang perempuan ini juga pasti mampu, karena pada dasarnya di awal perempuan ini sebagai tokoh utama, panutan. Jadi harapan saya ke depan adalah adanya keseimbangan atau kesetaraan gender untuk perempuan dapat mengambil peran sebagai pemegang keputusan. Artinya ini kerjasamanya itu terus kita pupuk ya, supaya ini sama masyarakat, sama mama-mama yang dikasih SK, sama anak-anak muda yang kita percaya untuk mengelola hutan tersebut bisa berjalan dengan baik dan berketerusan. Sampai perjalanan sampai di sini ini membuktikan bahwa ternyata perhutanan sosial yang di NTT mengutamakan kearifan lokal dari masyarakat adatnya. Kita lihat dengan apa? Dengan komoditas yang diusahakan. Ini kami ingin mengenalkan
ada nilai-nilai fungsi untuk menjaga kelestarian. Ada fungsi lindung, ada fungsi produksi. Dan untuk Mama Bambu, ini fungsi konservasinya melekat. Kenapa? Karena bambu itu salah satunya adalah sebagai tanaman untuk menjaga konservasi. Hari ini saya merasa bersyukur diberi kesempatan kembali untuk mengelola hutan itu dan dikantongi SK, dan kami berjanji juga untuk bisa mengelola hutan itu, menanam pohon tanpa merusak hutan itu. Menurut saya kita justru yang belajar banyak dari para mama-mama ini, karena misalnya kemarin kita lihat pangan lokal itu adalah bibit asli, dan seperti sorghum itu kan sebetulnya kalau udah sampai Jakarta itu menjadi power food. Betul. Saya membayangkan dengan pengetahuan yang berangkat dari kearifan lokal itu, dari pengetahuan mengenai bibit-bibit lokal, kebun pangan perempuan ini bisa melacak jenis-jenis bibit-bibit asli dari di sini kita dalam konteks NTT, mungkin nanti di daerah lain juga begitu. Ada sekitar puluhan jenis tanaman. Jadi setiap bedeng, setiap orang yang 16 orang itu tadi itu kami bagi per bedeng. Itu makanya kami membentuknya seperti jaring laba-laba untuk memudahkan pembagian pekerjaan kami. Jadi setiap bedeng itu ada berbagai jenis tanaman. Sekarang ini kami sudah menikmati hasil dari pangan tersebut. Konsep permakultur ini diterapkan di Manggarai, lebih khususnya juga mereka bilang, "Woi, ini sepertinya kita sudah pernah buat nih, hanya beda bahasa modernnya itu permakultur ternyata." Gitu. Jadi mereka jadi terbiasa lah, Pak. Itu ketika kita online, kita ngelihat sesuatu yang mungkin ya biasa kita lihat. Tapi ketika kunjungan ke lapangan, itu kita yang terkaget-kaget, Mas. Oh, ada lodok ternyata, ada lingko, ada poong, kemudian mereka punya di beberapa lokasi itu yang bikin kita kaget adalah mereka sudah punya metode tumpang sari modern. Ya, sebetulnya poinnya adalah ternyata sistem pengelolaan sumber daya alam yang sudah ada di sini itu oleh para mama berhasil dikembalikan lagi, dan ternyata kerjasamanya tidak, artinya para mama membutuhkan kerjasama baik dengan para suami maupun anggota laki-laki dalam keluarga. Sehingga saya melihat apa yang dilakukan mama-mama ini bukan sekedar perempuan mau mengambil alih, tapi perempuan memimpin proses kembali, membangun kembali kearifan lokal yang sebetulnya itu sangat bisa menolong kita semua dalam masa krisis ini. Bersamaan dengan perkembangan zaman, ya ada hotel, restoran, kemudian ada MBG dan kebutuhan-kebutuhan pangan yang dari horti yang sangat masif. Nah, sebenarnya ini kekuatannya bertumpu kepada perempuan karena ini pekerjaan yang didominasi oleh perempuan. Ya, jadi kalau mau hortikulturanya hidup, maka pola-pola dengan skema seperti ini yang melibatkan perempuan secara masif. Ini yang harus didorong. Kewirausahaannya harus muncul. Saya bilang sama mama, saya tuh mama tuh jauh lebih kaya dari saya. Saya tuh 1 hektar pun belum punya sampai sekarang gitu ya. Jadi harus lebih berdaya. Karena kita tahu bahwa kita negara agraris yang juga kawasan hutannya cukup tinggi. Kalau misalnya kita berani memberikan 12 juta ini kepada semua kelompok masyarakat kita di desa, dan kita berharap bahwa ada satu kemajuan yang sistematik, maka kita harus berinvestasi lebih banyak dan lebih besar di situ. Mari kita diskusikan pemenuhan hak-hak perempuan ini tidak hanya pada lingkup kelompoknya, tapi harus lebih besar. Dia sebagai warga negara. Kita akan mengelola hutan untuk kepentingan anak cucu kita, bukan untuk sesaat ini. Harus melindungi hutan untuk anak cucu kita. Nah, itu ya betul-betul kita proteksi. Sehingga lahirlah kemudian inisiasi pertama kebun pangan perempuan. Tujuan dasarnya menyediakan bahan pangan berkualitas untuk anak-anak kita yang langsung dekat di desa itu, karena stunting tinggi. Tujuan kedua, melestarikan pangan lokal. Banyak bahan pangan seperti yang diceritakan Mbak Mia tadi hilang. Ini yang sedang kita coba cari satu-satu melalui kebun pangan. Tujuan ketiga, menyandingkannya nanti dengan MBG, SPPG. Gitu. Tujuan keempat, menciptakan produk dalam time frame yang cepat yang bisa dijual. Karena nanti ini akan dipasangkan dengan
PS. Buat kami Kementerian PPPA yang paling penting adalah indeks ketimpangan gender. Jadi kalau dibilang kita apa hubungannya, ya kenapa ke hutan, ke desa? Karena dimanapun itu saya memastikan kementerian mana dan lembaga daerah manapun memastikan inklusif. Makanya hadirlah ini namanya kata kunci kebun pangan perempuan. Sebenarnya kebun pangan perempuan ini hanya sebuah entry point. Kalau tadi dengar dari mama-mama, gak ada kok sesuatu yang baru. Pada akhirnya kita butuh akses dan ruang untuk mama-mama ini supaya keluarganya aman, nyaman, dan juga edukasi kembali mulai dari rumah. Kita harus tetap memakai kata kunci lestari. Jadi tidak ada yang dirusak karena bumi ini memberikan hal yang baik kepada kita. Kenapa kita tidak juga memberikan kepada bumi ini hal yang baik juga dan menjaga kelestariannya? Tahun 2024 kita sudah menjadi ekonomi restoratif. Bedanya apa? Jadi kita pasang 30% dampak itu di depan. Kita istilahnya transaction with nature. Kita pakai untuk biaya restorasi tanah. Kita pakai biaya untuk pembelajaran dengan para petani. Kita pakai untuk menyediakan bibit dan lain-lainnya. Karena kita percaya dengan paham tabur tuai. Jadi kalau kita menanam kebaikan, kita akan mendapatkan keberlimpahan. Jadi kita tahu kalau kita menanam ini di alam Indonesia yang sangat indah, kalau tanahnya direstorasi, bibitnya pakai bibit yang bagus, kita pasti dapat hasil yang sangat bagus gitu ya. Ketika kita mau bersaing gitu ya, komoditas Indonesia itu mau bersaing di luar dengan Thailand, Vietnam dan segala macam, permasalahan di kita itu adalah konsistensi, Prof. Kenapa kita turun sampai ke lapangan di awal, kita lakukan pendampingan ke masyarakat, ke kelompok dan lain-lain, itu yang kita coba pastikan konsistensi dan kualitasnya itu bisa dijaga gitu. Kita kasih pengetahuan, kayak YBLL ini kayak mau belajar apa saja dikasih semua, mau isu perempuan, isu PS. Bu Mon tuh bilang begini, apa yang kita kerjakan aja, mau sendiri-sendiri ya terserah. Nanti yang di belakang akan ikut juga yang tertarik gitu. Mimpi kita di Kabupaten Ngada bisa ada satu rantai hulu hilir dari yang sudah kita tanam, ada satu industri kecil yang berbasiskan nanti bambu dan dikelola oleh mama-mama. Kami ucapkan terima kasih banyak karena kami telah menerima lahan dari PS supaya mengadakan lagi tanaman pangan lokal, sayur-sayuran untuk membantu keluarga sebagian dan untuk membantu anak-anak stunting di desa kami. Harapan saya untuk kedepannya supaya kami didampingi terus dan juga kami ingin supaya ada pelatihan gitu khusus untuk kelompok kami, Pak. Pasti saya merasa bangga, merasa senang atas kehadiran Bapak Ibu kemarin di kami punya kampung. Waktu Bapak Ibu kemarin beri lahan itu kepada kami merasa bangga. Seumurnya saya tidak pernah dengar dan belum pernah lihat bahwa ini ada lahan tanah pemerintah. Kasih begitu untuk kami masyarakat. Saya nanti rencananya untuk tanam. Pertama alpukat, durian, borang. Saya merasa bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah karena telah memberikan kepada kami kawasan begitu luas. Telah menerima SK ini nanti kami berusaha sebagaimana semaksimal mungkin untuk menambahkan hasil ekonominya kami itu bisa mengongkos anak-anak kami yang ke depannya nanti itu. Saya dengan tulus mengapresiasi semua kerja baik teman-teman LSM yang begitu tulus membangun, mengangkat derajat ekonomi masyarakat di bawah ini.
Kalelo sen shori. Shoot na igami. Ceki aku pusaka aku ada. Cilutaran pulau ngong na tua. Ho nami tegini tu. Oh tahu kami tu. Rawang nadi tiar suhu. Oh kami itu cukup. Sengaja itu ke ruang kami. Doa dari saya, Tuhan selalu memberkati desa ini, dan juga yang paling penting adalah desa ini juga selalu dapat cuan terus. Semoga dengan adanya kerjasama dari Kementerian Perhutanan, mama-mama semua bisa punya lahan sendiri untuk bisa menumbuhkan sayur-sayuran buat dimasak, buat keluarga, buat kesehatan, buat kebahagiaan juga, karena mama-mama bekerja dengan satu kelompok-kelompok, bisa saling berbagi. Alhamdulillah, Ibu Wamen datang ke sini bersama dengan Yayasan Bambu, ya, itu supaya ibu-ibu beraktivitas ekonomi, menanam bambu, merawat alam, sehingga alam ini lestari untuk melanjutkan kehidupan kita. Jadi sebenarnya kebun pangan lokal perempuan ini bisa menjadi sebuah terobosan. Tadi juga dikatakan bahwa ide-ide lama mama-mama yang sudah hilang itu bisa kembali lagi dan diajarkan kepada adik-adik dan juga anak cucu kita ke berikutnya. Bagi kami, tanah itu seperti mama sendiri yang memberi makan, menjaga kehidupan dan membesarkan anak-anaknya. Karena itu, waktu kami menanam di kebun ini, sebenarnya kami sedang menjaga kehidupan keluarga dan masa depan kampung kami. Juga kami berharap generasi muda nanti bisa wujudkan apa yang mama-mama mulai hari ini dengan cara yang lebih baik, lebih kreatif, dan tetap menjaga alam. Pertama kalinya tuh kepemilikannya itu SK diberikan kepada perempuan ya. Kami ini menambah semangat kami, lebih khusus untuk kebutuhan dalam rumah tangga, di lingkungan juga, di sosial juga, di sekolah juga, kadang di posyandu juga. Kami saat ini bersemangat karena ada yang mendukung dari berbagai aspek. Sepertinya dari Amati Indonesia, dari YBL. Kami mempunyai semangat yang lebih giat lagi dalam bekerja. Selama ini Ibu, kami rasa bangga dengan kehadirannya YBL dengan Amati. Karena pendampingan mereka itu luar biasa, YBL dengan Amati ini. Dan ini pertama kali di Manggarai Barat mungkin teras sharing macam begini yang pakai bambu. Kami uji waktu musim hujan tempat itu tidak ada longsor. Ini adalah cara kerja baru bagi kami dan perlu dikembangkan setiap petani. Sebelumnya gimana? Sebelumnya tanpa ada bambu Ibu, sehingga datang erosi lanjut. Jadi dalam 1 tahun kalau belum ada bedeng bambu ini kalau belum ada bedeng bambu Ibu, berarti akhir April baru kami mulai nanam. Oh, tapi ini itu baru awal Januari, musim hujan. Aman. Yang kedua sudah ini. Oh, ini tahap kedua sudah aman. Ini sudah panen semua ini baru tahap kedua sudah ini. Ini ilmu dari dari Amati sama YBL ini. Karena dari dulu kami tidak tahu itu menanam secara tumpang sari. Bagi kami, tanah bukan hanya tempat berpijak. Tanah itu seperti mama sendiri yang memberi makan, menjaga kehidupan dan membesarkan anak-anaknya. Karena itu, waktu kami menanam di kebun ini, sebenarnya kami sedang menjaga kehidupan keluarga dan masa depan kampung kami. Ya, semoga dengan adanya program kebun pangan lokal perempuan dari lokal untuk lokal menjaga kembali tanah di mana kita berpijak, ini menjadi sebuah gerakan. Di mana kita berpijak, disitulah kita hidup dan kita saling menjaga, dan dengan hasil bumi ini itu bisa menjaga anak
cucu kita semua. Kebun Pangan Lokal Perempuan Maju.